As-saburu sabar bermasa berengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani al-kiram, malam ini kita akan melanjutkan syarah dari hadis yang termasuk min jawami'i kalimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, singkat padat dari ucapan beliau, yaitu tuharrimur radha'atu ma tuharrimu alwiladatu. Hubungan, karena ada hubungan persusuan atau persusuan itu mengharamkan ikatan pernikahan, sebagaimana hubungan nasab, sebagaimana nasab mengharamkan wiladah itu, nasab istilahnya mengharamkan juga. Dan dalam hadis lain berbunyi di riwayat Imam Muslim, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Diharamkan apa-apa karena ada hubungan persusuan, sebagaimana diharamkan karena ada hubungan nasab. Di pekan kemarin saya menerangkan di sini ada dua bagian. Yang mahram itu, yang muharram atau yang mahram itu ada dua bagian. Yang pertama itu kata istilah ulama ala sabilil infirad, yang sendirian. Seperti siapa? Itu ada dua macam. Jadi ini bagian pertama, ala sabilil infirad, sendirian. Seperti saya terhadap saudara kandung saya, terhadap ibu saya, itu sendirian kan? Kemudian juga atau karena ada bagian dua macam yang kedua, karena ada hubungan musyaharah. Musyaharah itu karena ada ikatan pernikahan. Walaupun atasannya dari yang seseorang yang dinikahi itu, wanita yang dinikahi itu, yang halal dinikahi itu mungkin mahram dia, gitu kan. Contoh, dia ada seorang laki-laki punya bibi, saudara ayah atau saudara ibunya, kan mahram itu, bibinya mahram. Tapi anaknya sebagai sepupu tidak mahram. Contoh yang lain, ini tidak ada hubungan nasab sama sekali dengan atasannya, dengan atasan wanita itu. Contoh, saya menikahi seorang wanita, tidak ada hubungan famili sama sekali, tidak ada ikatan famili sama sekali, ikatan nasab tidak ada sama sekali. Saya nikahi dia. Lah ketika saya menikahi si Fulaina ini, maka ibu mertua saya itu jadi mahram, tidak haram abadal abidin saya nikahi haram bagi saya. Karena saya sudah menikahi anaknya. Itu namanya ala sabilil infirad, sendiri. Bagian yang kedua, ya, at-tahrimul mu'abbad 'alal ijtima'. Ini bagian yang kedua, yaitu wanita yang haram dinikahi karena berkumpul, maksudnya digandeng satu dengan yang lain. Dunal infirad, tidak menyendiri. Kalau yang tadi itu sendiri tidak boleh. Ini ketika dinikahi kedua-duanya maka tidak boleh. Terus berkata Imam Ibnu Rajab, wa tahrimuhu yakhussu birrijal. Untuk yang satu ini, bagian yang satu ini khusus untuk laki-laki. Karena apa? Tidak ada wanita menikahi nikah dengan dua laki-laki wanita. Jadi maksudnya yang haram di sini seorang laki-laki menikahi dua wanita sekaligus. Siapa itu keterangannya nanti. Ini khusus untuk laki-laki berarti. Untuk wanita, karena tidak ada, mustahil wanita menikahi dua orang laki-laki lebih bersamaan. Itu berzina namanya itu. Terus berkata Imam Ibnu Rajab, fa kullu mura'ataini bainahuma rahimun muharramun yahrumul jam'u bainahuma. Kalau ada dua wanita, ada hubungan tali, ikatan rahim, yang dimana keduanya tidak berkumpul. Kemudian beri contoh, bihaitsu law kanat ihdahuma dzakaran lam yajuz lahu tazwiju bil ukhra. Seandainya ada dua saudara, itu kan, wanita satunya wanita saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu,
satunya wanita, satunya laki-laki, kan haram nikah. Nah, dua saudara ini wanita yang saudara kandung atau saya seibu atau seayah atau seibu, maka tidak boleh dinikahi. Nah, contoh seperti saya sekarang mau menikahi adik istri saya, sekarang tidak boleh, haram, tidak boleh. Nah, nanti kalau istri saya meninggal atau ada firaq, boleh saya menikahi saudara istri, jadi ipar, adik ipar atau kakak ipar boleh. Nah, saudara ipar. Baik. Kemudian wa hadza idza kana at-tahrimu li ajli nasab, itu karena nasab. Nah, falau kana li ghairi nasab mithlu an yajma'a baina zawjati rajulin wa banatihi min ghairiha fa innahu yubahu indal aktsarin wa karihahu ba'du salaf. Kalau tadi itu memang sudah tidak boleh kan ya, dua saudara kandung bersama, seayah seibu atau seayah atau seibu, tidak boleh jelas. Tapi kalau gimana kalau tidak ada hubungan nasab antara dua wanita yang ingin saya kawini? Ini saya beri contoh ke saya saja, lebih mudah. Nah, contoh, saya menikahi seorang wanita janda. Saya menikahi seorang wanita janda, suaminya mati, itu kan? Nah, saya nikah, kemudian laki-laki yang suaminya itu punya anak. Jadi sebelum menikah dengan yang saya nikahi, wanita yang saya nikahi itu, janda yang saya nikahi itu, dia punya anak dari istri lain. Lah, terus saya nikahi anaknya itu juga, gitu loh. Jadi saya nikah dengan seorang wanita. Nah, lah suaminya mati. Suaminya ini juga duda, punya anak dengan istri lain, kan dia duda gitu kan. Ya, maka saya boleh, menurut jumhur ulama, menikahi wanita itu dan menikahi anak suaminya. Anak suaminya memang dari perempuan lain. Nah, itu aksar ulama membolehkan. Tapi berkata Imam wa karihahu ba'du salaf, tapi sebagian salaf itu memakruhkannya. Istilah madurnya cuba. Nah, tak lebur. Nah, jadi embu nikah kabin, anak kebelun nikah galak gitu. Itu ciri istilah. Nah, baik. Kemudian berkata Ibnu Rajab, fa idza ulima ma yahrumu minan nasab fa kullu ma yahrumu minhu fa innahu yahrumu minar radha'i nadhiruhu. Ini hukum kias ini sudah. Maka segala sesuatu yang sudah kita pelajari yang haram dari ikatan nasab, karena ada ikatan darah, nah, yang haram dari sana, maka begitu juga hukumnya yang berhubungan dengan persusuan, sama saja dikiaskan, dianalogikan dengan nasab. Fa yahrumu 'ala ar-rajuli an yatazawwaj ummahatihi minar radha'ah. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi ibu susuannya. Nah, ini jelas sudah seperti ibu kandung sudah hukumnya. Nah, wa in alauna ke atas umpamanya. Nah, wa banatihi minar radha'ati wa in safulna. Istri saya menyusui seorang perempuan, jadilah anak susuan saya juga, anak susuan istri saya, maka anak-anaknya itu ke bawah haram bagi saya. Ini makna wa insafulna. Wa akhawatuhu minar radha'ah. Saya nyusu kepada seorang wanita, wanita itu punya saudara perempuan, semuanya itu saudara susuan saya, haram bagi saya menikahi mereka. Wa banatu akhawatihi minar radha'ah. Anak-anaknya juga tidak boleh, anak-anak saudara susuan saya tidak boleh, karena seperti ponakan saya. Wa ammatihi, saya tidak boleh menikahi bibi saudara ayah. Nah, saudara ayah dari ayah susuan. Nah, wa khalatihi, tidak boleh saya menikahi bibi saya dari saudara ibu susuan saya. Nah, wa in alauna, sampai ke atas dunah. Nah, duna banatihinna, tidak anak-anaknya, sama dengan sepupu hukumnya. Nah, jadi kalau saya menyusu ke seorang wanita, nah, wanita itu punya saudara kandung wanita, ya sudah, maka saudara kandungnya itu anak kandung itu itu seperti sepupu saya, jadi boleh hukumnya saya nikahi. Nah, sama dengan nikah dengan sepupu. Baik,
Kemudian wa makna hada, makna dari itu annal mar'ata idza irtada'at tiflan ar-radha'al mu'tabarah fil muddatil mu'tabarah. Artinya kalau ada seorang wanita menyusui seorang anak laki-laki dengan susuan yang dianggap sah secara syar'i. Yang dianggap sah itu saya ambil jumhur ulama, tidak akan tidak menerangkan masalah perbedaannya. Menyusui dalam susuan yang dianggap sah. Nah, menurut jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i di sini, dan dalam waktu yang sah juga waktunya. Nah, tidak boleh lebih dari 2 tahun anak yang disusui. Jadi selama baru lahir sampai umur 2 tahun masih boleh. Di atas 2 tahun sudah bukan muddah mu'tabarah, bukan waktu yang i'tibar, yang dianggap. Kemudian menyusu dia harus 5 kali susuan. 5 kali susuan itu per 1 kalinya itu sekali nyusu sampai puas. Bukan hanya ngenyot 5 kali, bukan. Sampai puas. Mulai dari menceplok puting susu ibu seorang bayi itu sampai dilepas dengan sendirinya, karena tidur atau karena apa, dan bukan karena li'aridin, mufaji kata Allah, bukan karena sesuatu yang mendadak semuanya. Ketika lagi ini ada mercodor, terkejut, lepas dia, belum tuh, masih belum 1 kali, masih lanjutkan dulu terus sampai puas. Nah, itu harus berlangsung selama 5 kali, baru anak susuan itu disebut dengan radhi'un mu'tabar, sah persusuannya sebagai dan dianggap sebagai anak susuan dalam waktu 2 tahun mulai dilahirkan. Apa maksudnya di sini? Wanita yang menyusui anak tersebut menjadi ibu bagi anak susuannya binassi kitabillah, nas kitabullah itu yang sudah kita baca dulu yang pekan kemarin. Fatahrumu alaihi hiya wa ummahatuha, ke atas tidak boleh. Wa in alauna min nasabin aw radhain, mungkin ibunya juga punya saudara susuan, haram juga bagi dia. Ibu yang menyusui punya saudara susuan, haram juga saudara susuannya itu. Nah, wa baqiyatut tahrim minar radha'ah ustufida minas sunnah. Lah yang diharamkan yang tidak ada keterangan yang tidak ada keterangan dalam Quran, yang ada kan hanya ummahatukum minar radha'ah wa akhwatukum minar radha'ah yang ada kan. Yang lain-lain itu yang mahramnya itu dari mana kita tahu haramnya? Kita ngambil dari keterangan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, keterangan hadis-hadis Rasulullah. Nah, sebagaimana contoh di sini diharamkannya tidak boleh seorang laki-laki menikahi 2 saudara kalau di Quran itu bainal ukhtaini kan tidak boleh, memang di Quran itu ada. Dalam sunnah diterangkan tidak boleh juga, dalam hadis diterangkan, hadis sahih, tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita sekaligus menikahi bibinya, tidak boleh. Jadi semuanya saya sekarang mau nikah seorang istri saya sekarang, saya menikahi bibi istri saya, apa itu ammun, apa itu ammatun, saudara ibu mertua saya, atau saudara abah mertua saya, atau khalatun, saudara ibu mertua saya, tidak boleh. Tidak boleh itu sebenarnya tidak boleh dikumpulkan, itu tidak boleh. Itu kan al-jam'u. Tidak boleh. Boleh, kapan boleh? Mungkin kalau istri saya meninggal, dia punya bibi, saya nikahi bibinya, boleh. Janda semuanya. Mungkin bibinya mungkin muda sebenarnya kan, saya boleh, tidak apa-apa. Tapi nikah dalam waktu bersamaan dan tetap dipakai kedua-duanya itu tidak boleh. Itu makna al-jam'u. Al-jam'u. Baik, saya lanjutkan. Wa idza kana auladul murdi'ati min nasabin aw radha'in ikhwatan lil murtadi. Kalau anak-anak wanita yang menyusui seorang anak laki-laki, ikhwatan lil murtadi, menjadi saudara bagi anak yang menyusui. Contoh, saya nyusu kepada seorang wanita, maka anak wanita itu laki-laki dan perempuannya itu saudara seperti saudara kandung saya hukumnya. Fayahrumu alaihi banatu ikhwatihi aidan, maka juga tidak boleh bagi saya menikahi anak dari saudara kandung saya.
ponakan-ponakan, nah entah itu dari saudara susuan, apa namanya, laki-laki atau saudara susuan perempuan, tidak boleh. Itu hukumnya seperti ponakan-ponakan saya, tidak boleh, yuhrum. Wa qadim tana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min tazwiji ibnati ammihi Hamzah wa Abi Salamah. Rasulullah itu suatu ketika ditanyakan oleh sahabat, nah, kilah, ada yang berkata, nah, lau tazawwajta ibnata Hamzah. Rasulullah, kenapa Rasulullah kalau engkau menikahi anak perempuan Hamzah, anak perempuannya Hamzah. Hamzah itu kan pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Berarti anak perempuannya kan sepupu Rasulullah, kan bukan mahram. Nah, begitu juga Abu Salamah punya anak perempuan. Nah, itu bukan apa-apanya Rasulullah itu, Abu Salamah itu. Nah, bukan mahram anaknya itu. Akan tetapi ikhwani, ternyata Hamzah ibnu Abdul Muthalib dan Abu Salamah itu adalah saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya, bilang Rasulullah, innaha la tahillu li, innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Udah halal anak Hamzah bagi saya, tidak halal, haram bagi saya. Sungguhnya dia itu anak saudara sesusuanku. Jadi Hamzah, itu saudara susuan Rasulullah, begitu juga Abu Salamah, radhiyallahu anhuma, saudara susuan Rasulullah. Baik. Kemudian wa yahrumu alaihi aidan akhawatul murdi'ah. Kalau saya nyusu kepada seorang wanita, maka haram bagi saya juga saudara-saudara kandung dari ibu susuan saya, ibu yang menyusui saya. Nah, kedudukannya seperti bibi, kata saya tadi itu. Seperti bibi, khalat. Nah, wa yantashiru tahrim aydan ilal fahli. Ini penting ini. Wa yantashiru tahrim aydan ilal fahli sahibil laban alladhi irtada'a minhu tiflu. Dan keharaman ini juga merembet, alas-alasan bahasa Arabnya ini, kepada laki-laki suami dari wanita yang menyusui. Kan tidak ada laki-laki menyusui mah. Nah, suami dari laki-laki yang menyusui itu, ibunya perempuan yang menyusui seseorang, suaminya itu mahram terhadap anak susuannya. Nah, ini makna dari dari kata-kata tadi itu. Nah, yang tasyir tahrim, tidak boleh itu. Nah, kemudian fayasiru sahibul laban litifli aban litifli. Maka suami dari wanita yang menyusui saya itu sama dengan bapak saya. Nah, jadi kalau seandainya nyusui wanita gitu kan, nah, maka tidak boleh menikahi bapak susuannya, tidak boleh. Nah, itu jadi itu sampai kepada bapaknya juga. Nah, mana dalilnya di sana? Dan ini jumhur ulama ya, tidak ada khilaf di sini. Jumhurul ulama dalilnya ada dalam hadis sahih. Nah, riwayat Imam Bukhari Muslim, dan sudah kita pelajari di Bulughul Maram. Suatu ketika Aisyah ini meriwayatkan satu hadis bahwasanya Aflah akhu Abil Qu'ais, Aflah saudara Abul Qu'ais, saudara laki-lakinya Abul Qu'ais, ini minta izin ke Aisyah, istadana alaiha ba'da an unzilal hijab. Nah, setelah diturunkan hijab, maksudnya surah harus pakai nutup hijab sudah. Dia mau masuk ke Sayyidah Aisyah, ingin bertemu langsung tanpa hijab maksudnya. Aflah ini akhirnya apa? Qalat Aisyah, berkata Aisyah, wallahi la adhanu lahu, saya demi Allah tidak akan memberi izin Aflah hatta astadina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai saya minta izin kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, fa inna Abul Qu'ais laisa huwa arduani, yang nyusui saya itu bukan Abul Qu'ais. Siapa itu Abul Qu'ais? Abul Qu'ais ini suami daripada suami dari wanita yang menyusui Aisyah. Nah, jadi Abul Qu'ais punya istri nyusui Aisyah. Jadi Aisyah anak susuannya. Aflah saudaranya Abul Qu'ais minta izin. Nah,
Akhirnya walakinni ardu'atni imratu, yang menyusui saya itu istri Abul Qais, bukan Abul Qais. Laki-laki mana menyusui. Nah, falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakartu dzalika lahu. Setelah datang Rasulullah, saya sampaikan kepada Rasulullah masalah ini, bercerita Aisyah. Naam. Faqala, bersabda Rasulullah, i'dzani lahu, beri izin dia masuk ke kamu, ketemu kamu. Fa innahu ammuki taribat yadaki, itu paman kamu itu Aisyah. Taribat yadaki, beruntung kamu. Nah itu kan, taribat yadaki. Dalam satu riwayat, fa innahu ammukil awal, itu paman kamu itu, ammukil awal. Nah, terus wa kana Abul Qais, Abul Qais ini adalah zaujal mar'ah allati arda'at Aisyah. Itu dalam riwayat Bukhari Muslim. Jadi istrinya Abul Qais itu yang menyusui Aisyah radhiyallahu anha. Ada beberapa masalah. Di antaranya Abdullah bin Abbas ditanyakan, bagaimana hukumnya seorang laki-laki punya dua jariyah, lahu jariyatani. Jariyah ini apa ya? Selir. Iya, istilah selir itu. Sekarang tidak ada. Gundi, ya gundi. Ya kalau dulu kan Rasulullah selirnya kan Maria itu selir Rasulullah, Maria itu. Ada dua orang ketiga selir Rasulullah, yang punya anak Ibrahim terus wafat, itu selir. Biasanya kalau sudah punya anak menjadi biasanya wanita tawanan tidak dinikahi, tidak sebagai zaujah, tapi boleh ma malakat aimanukum. Nah itu kalau jadi punya anak menjadi umul walad kan istilahnya dalam hukum fikih. Bagaimana ada seorang punya dua gundik, dua selir, salah satunya itu dari seorang laki-laki maksudnya kan. Nah yang satu punya anak perempuan, yang satu punya anak laki-laki. Ditanyakan siapa Ibnu Abbas, nah apakah boleh anak laki-laki itu dari gundik yang satu menikahi perempuan dari gundik satunya? Faqala la, tidak boleh. Apa kata Ibnu Abbas? Al-liqah wahid. Nah, senamen ke seorang, senyiram ke seorang itu tidak boleh. Nah, dari satu anu, nanti itu maknanya. Baik. Kemudian masalah yang lain. Walau kana al-labanu alladhi irtada'ah bihi tiflu qad thaba lil mar'ah min ghairi wat'i fahlin. Bagaimana kalau ada seorang menyusu kepada seorang wanita, wanita itu tidak punya pasangan. Nah, tidak punya pasangan mungkin karena apa? Hiya bikrun, karena bikir, memang perawan. Au aisatun, sunnah menopause, tidak mungkin keluar air susu, sudah tidak mungkin tidak mungkin punya anak, sudah keluar susu, menopause. Nah, tapi kata ulama di sini waqad tabalaha labanun, ternyata keluar air susu padahal tidak punya suami kalau dia perawan punya kan. Nah, maka kata jumhur ulama, fa aktsarul ulama, tidak boleh juga. Nah, maksudnya kalau dia menyusu kepada wanita yang demikian, maka itu juga jadi mahram wanita susuannya itu. Nah, dan jadi ibu susuan, walaupun dia walaupun dia perawan kan. Gimana menyusu kepada perawan kalau mengeluarkan susu, atau kepada Aisyah anak kecil gitu kan ya. Kalau ikut pendapatnya Aisyah itu kalau sudah dewasa boleh nyusu kan, itu pendapat Aisyah itu. Nah, enggak, anggap sekarang anak kecil gitu kan disusui oleh seorang perawan yang keluar air susu, itu tetap jadi anak susuan menurut jumhur ulama, kata Ibnu Rajab. Nah, kata Ibnu Rajab. Di antaranya Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan itu mahram. Nah, mahram. Baik. Kemudian Imam Syafi'i juga demikian. Nah. Baik, ada masalah lain sekarang. Mas'alatun. Bagaimana kalau seseorang yang menyusui itu putus hubungan dengan bapaknya? Contohnya apa? Kalimatnya begini. Lawing qata'a nasabu min jihati sahibil laban. Kalau ada seorang anak menyusui putus dengan sahibul laban, dengan bapaknya. Nah, kawaladiz zina, anak hasil zina. Fahal yantashirul hurmah ila zani sahibil laban. Apakah keharaman ini juga ada hubungannya
bagaimana hubungan anak yang dilahirkan itu dengan sahibul labagan, bapak yang menghamili ibunya itu. Nah, ternyata anaknya perempuan punya kan. Gimana dengan bapaknya? Itu kan putus sudah putus, tidak hubungan nasab. Nah, di sini terus ada timbul pertanyaan, boleh enggak? Nah, dia nikah dengan anak hasil zinanya. Pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, salah satu riwayat Imam Malik, nah, tidak boleh, haram. Nah, haram, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Tahrimuha, tidak boleh. Nah, khilafan li Syafi'i, Imam Syafi'i membolehkan. Sudah tidak ada hubungan apa-apa itu. Nah, dan beberapa ulama Syafi'i membolehkan, tak ada. Nah, tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada hasil anak zina. Tapi kok kalau itu kok mentolo gitu ya, kalau sebenarnya ya, nah, anak-anak. Baik. Nah, jadi ada dua pendapat di sini. Tapi yang rajih memang pendapat aksarul ulama, yaitu haram, Nah. Kemudian ada masalah lagi. Firman Allah yang saya bacakan di pekan kemarin, wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, dan tidak halal bagi kalian, haram bagi kalian menikahi istri-istri anak-anak kalian yang dari tulang sulbi kalian. Loh, berarti di sini kalau anak susuan gimana? Ah, gini kan. Apa jawaban ulama, para fuqaha ahli tafsir di sini? Maksud dari ayat ini, nah, Allah tidak menghendaki dari ini bahwasanya anak dari susuan itu jadi istri dari anak susuan itu halal, bukan. Ayat ini mau membantah apa itu? Nah, bahwasanya istri dari anak-anak angkat itu boleh dinikahi. Nah, kalau dari anak susuan tidak boleh. Saya punya anak istri saya, ada seorang anak laki-laki nyusu ke istri saya, maka jadilah anak susuan saya, anak susuan istri saya. Dia punya istri, anak susuan saya itu punya istri, mati anak susuan saya tidak boleh menikahi. Nah, hukumnya sama dengan menantu saya. Nah, ayat tadi itu bukan berarti membolehkan, kan min wa halailu abnaikum, enggak. Nah, jadi itu hanya menerangkan bahwa kalau anak angkat boleh, nggak apa-apa. Saya ngambil anak angkat sejak kecil, saya angkat terus sampai dewasa, dia nikah, mati dia punya istri, saya nikah istrinya, boleh. Sebagaimana kata ulama, Rasulullah mengawini Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha, yang langsung dinikahkan oleh Allah atas wahyu Allah minas sama, dari langit. Nah, itu Zainab bintu Jahshin. Iya, ketika sudah tidak akur lagi, berpisah dengan siapa? Zaid bin Harithah. Nah, radhiyallahu anhuma. Baiklah. Baik. Kemudian masalah lagi. Pengharaman antara anak yang menyusui, nah, atau dalam hubungan karena kaitan persusuan, itu khusus kepada anak yang menyusui, tidak merembet ke saudara yang lain. Nah, wa ila auladihi, dan ke anak-anaknya. Bismillah. Contoh, saya nyusu kepada seorang wanita. Nah, maka saudara susuan saya itu yang menjadi haram hanya saya sendiri dan anak-anak saya ke bawah. Saudara saya tidak ada hubungan apa-apa. Jadi saudara kandung saya, kalau saya punya saudara susuan perempuan, boleh menikah. Hanya saya, karena saya yang menyusu. Kecuali kalau saya punya 5 saudara nyusu semua, jadilah semuanya saudara susuan semuanya. Saya punya 5 saudara laki-laki, hanya saya yang nyusu. Sudah, yang mahram itu saya saja dengan saudara itu. Nah, anak saya, bahkan ayah saya boleh kawin dengan anak dengan saudara susuan saya. Nah, boleh. Wala yantasiru tahrimuhu ila man fi darajatil murtadi min ikhwatihi wa akhawatihi wala ila man huwa a'la minhu, ke atas juga
ayah boleh boleh menikahi. Nah, ibu boleh menikahi anak mungkin ibu mau menikahi, ada seorang anak susuan punya ibu mau menikahi saudara laki-laki kandungnya, boleh, tidak apa-apa. Nah, tidak ada apa-apa, tidak haram di sana. Menikahi juga bibinya boleh, boleh, tidak apa-apa. Nah, baik. Dua ada qaulu jumhuril ulama. Baik. Kemudian masalah ini yang terakhir. Ya, singkat. Termasuk di antara keumuman sabda Rasulullah, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab, adalah bagaimana kalau ada seorang laki-laki mendihar istrinya. Sudah kita pelajari di Bulughul Maram, mendihar, mungkin masih ingat ikhwan ini semuanya. Dihar itulah seorang laki-laki berkata kepada istrinya, nah, anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ibunya jelas mahram kan. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kalau seorang laki-laki berkata, anti alayya ka dhahri ummi minar radha, kamu seperti ibu susuanku. Bukan ibu kandungnya, seperti ibu susuanku. Apakah gara-gara mendihar atas nama ibu susuannya itu menjadi mahram? Nah, ada dua pendapat. Maksud apa? Yang kedua, bahwasanya ahaduma anu yasbutu biha tahrimu diham. Jadi harus dia membayar kafarah itu. Ada kafarahnya itu. Nah, dan ini qaulu jumhurul ulama. Nah, kemudian di antaranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Auza'i, dan dua pendapat, salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, tidak jadi mahram itu. Nah, maksudnya tidak sah diharnya. Jadi boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Nah, tidak sah diharnya, tidak usah bayar kafarah. Nah, dan itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, demikianlah ikhwani kajian kita malam hari ini, nah, tentang syarah dari hadis yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi' bagi kita, menjadi pengetahuan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri liqa'an kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saburu sabar bermasa berengse sabar.